perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ma'ruf dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Oke, saya akan mempresentasikan video pembelajaran untuk menyelesaikan tugas magang 1 oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Oke, di dalam video ini nanti akan terdapat 2 materi pembelajaran, yaitu yang pertama sifat saja'ah dalam mewujudkan kejujuran, kemudian yang kedua ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja kita simak video pembelajarannya sebagai berikut. Nah, sebelum kita masuk kepada materi tentang sifat saja'ah dalam mewujudkan kejujuran, terlebih dahulu kita mengetahui peta konsep yang akan kita pelajari nantinya, yaitu yang pertama ada pengertian saja'ah, kemudian yang kedua ada macam-macam saja'ah, ketiga ada penerapan saja'ah dalam kehidupan, kemudian yang keempat ada keadaan saja'ah, kemudian yang kelima ada hikmah dari saja'ah. 5 materi yang akan kita bahas pada materi pertama ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bab yang pertama, yaitu tentang pengertian saja'ah. Nah, secara bahasa, saja'ah berarti keberanian ataupun berani ataupun keperwiraan. Nah, dalam barang dahulu, pada zaman dahulu, saja'ah itu berarti berani berperang di medan laga. Nah, dalam kondisi sekarang ini, saat dunia sudah damai ini, walaupun ada gejolak sedikit, tetapi kita harus berani, bukan semata-mata berani bergerak di medan laga, tetapi tentunya suatu sikap mental seseorang yang dapat menguasai jiwanya dan berbuat sebagaimana mestinya. Nah, kita akan masuk kepada bab yang kedua, yaitu macam-macam saja'ah. Nah, macam-macam saja'ah sendiri ada 2 pembagian, yaitu saja'ah harbiah dan kemudian saja'ah nafsiyah. Nah, apa itu saja'ah harbiah dan saja'ah nafsiyah? Nah, saja'ah harbiah yaitu keberanian yang tampak, misalnya berani pada medan laga, kemudian pada medan perang. Nah, itu yang disebut dengan saja'ah harbiah. Nah, yang kedua ada saja'ah nafsiyah. Nah, saja'ah nafsiyah ini berani menghadapi penderitaan ataupun cobaan misalnya. Jadi kalau kita melihat dari 2 pengertian ini, nah bisa disimpulkan bahwa saja'ah harbiah itu penilaian tentang sikap, kalau saja'ah nafsiyah itu penilaian tentang sifat. Nah, seperti itu. Nah, kita akan masuk kepada bab yang ketiga, yaitu tentang penerapan saja'ah dalam kehidupan. Setidaknya ada 5 aspek yang akan kita pelajari nantinya dalam penerapan saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rasa takut hanya kepada Allah. Jadi dia tidak takut kepada makhluk, tetapi hanya takut kepada Sang Pencipta makhluk. Kemudian yang kedua ada tidak menomorsatukan materi. Jadi dia tidak melihat bagaimana ataupun banyaknya ataupun berapa materi yang dia punya, akan tetapi dia tetap memegang teguh keyakinan itu, memegang teguh kebenaran itu, memegang teguh keberanian yang dia miliki. Nah, yang ketiga adalah tawakal dan yakin akan pertolongan Allah, dan ini penting banget bagi penerapan saja'ah dalam kehidupan, karena tidak adanya ini dia akan minder, istilahnya dia akan insecure ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, dia lebih mencintai akhirat daripada dunia. Nah, ini yang merupakan salah satu aspek pendorong pokok ya, pendorong bahwa dunia ini hanyalah sementara dan akhirat adalah kekal abadi selamanya. Dan yang kelima adalah tidak ragu-ragu dan berani dengan pertimbangan yang matang. Nah, aspek yang kelima ini merupakan aspek salah satu penunjang pokok dalam dia bersifat berani, yaitu salah satunya berani menghadapi kezaliman ataupun berani menyuarakan kebenaran.
Nah, tak terasa kita sudah masuk pada bab yang keempat, yaitu tentang keadaan saja'ah. Nah, munculnya sikap saja'ah ini tidak terlepas dari keadaan-keadaan berikut. Setidaknya kita akan mempelajari 3 keadaan dalam kehidupan sehari-hari yang bagaimana itu akan menimbulkan sikap saja'ah kita keluar ya. Yang pertama itu berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Nah, itu merupakan satu kesatuan ataupun satu paduan yang utuh antara keberanian dan kesalahan, mana yang harus dibela dan mana yang harus ditentang. Dan yang kedua adalah berani membela hak milik, harta benda, dan jiwa raga kita dalam kebenaran. Misal nih, seumpamanya kita dibegal, terus kemudian pembegal itu mengatakan harta atau nyawa. Nah, kita tidak boleh memilih salah satunya, akan tetapi kita harus membela harta kita dan kemudian membela jiwa kita. Nah, itu merupakan salah satu wujud dari keadaan saja'ah kita, keadaan munculnya sikap saja'ah yang ada dalam diri kita. Kemudian yang ketiga ini adalah berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Yang ketiga ini seumpamanya kalau ada penguasa yang zalim, penguasa yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan rakyat, itu boleh kita menyuarakan suara kita ataupun bentuk tindakan kita kepada penguasa tersebut, tentunya dengan aturan dan norma yang ada dan berlaku di masyarakat. Jangan seenaknya sendiri, walaupun kita berani tetapi tetap menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian siap membela kesucian agama. Nah, kalau berkaitan dengan agama, misal agama kita diolok-olok ataupun diajak, ataupun tempat ibadah kita dilempari kotoran. Nah, kita harus berani. Yang pertama itu berani mengingatkan, ataupun sebelum mengingatkan itu bertabayun dulu bagaimana dia kok bisa melakukan seperti itu gitu. Terus kemudian diingatkan. Langkah selanjutnya, kalau dia tetap seperti itu, kita harus mengambil suatu tindakan agar dia tidak semena-mena lagi seperti sebelumnya, seperti itu. Kemudian kita juga harus objektif terhadap diri sendiri. Kita juga harus introspeksi diri kita sendiri, bagaimana kita biasa terlihat di mata orang lain itu terlihat tidak gregetkan gitu, tidak greget nih istilahnya seperti itu. Dan tentu kita juga harus bisa melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, terutama nafsu dan amarah. Itu nafsu yang jelek yang harus kita kendalikan seperti itu. Nah, kita akan masuk kepada bab yang kelima, yaitu tentang hikmah saja'ah. Dan di bab yang kelima ini ada sedikitnya 5 hikmah yang ada dalam saja'ah, yaitu yang pertama, tidak ragu-ragu dengan kebenaran dan dilakukan walaupun tetap beresiko. Nah, yang seperti ini merupakan keberanian yang sejati ya. Dia tidak takut akan resiko yang ditanggungnya nanti saat dia membenarkan yang benar. Kemudian yang kedua, dapat mendatangkan berbagai kebaikan bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Ya, tentunya dia berani, bukan hanya nafsu semata, bukan hanya keinginan dirinya semata, akan tetapi dia benar-benar berkorban, berani karena faktor agama, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, aspek hikmah yang ketiga itu tawakal dan yakin akan pertolongan Allah, bahwa kebatilan akan lenyap. Dan dia yakin, dia berani, dia tidak ragu karena yakin akan datangnya pertolongan Allah bagi siapapun yang membela kebenaran dan mencela kezaliman seperti itu. Kemudian yang keempat ini bertindak secara jujur dimanapun berada. Nah,
saja'ah itu tidak terlepas dari kejujuran. Nah, kejujuran ini yang mengakibatkan nantinya dia berani ataupun dia tidak takut kalau dia diapa-apakan, kalau dia seumpamanya digeser ataupun dibentrok gitu kan. Dia sudah jujur, dia sudah berkata apa adanya, tidak membuat-buat, dan itu merupakan salah satu senjata bagi orang yang akan menunjukkan kejujuran, menunjukkan kebenaran, menunjukkan keberaniannya, seperti itu. Dan yang kelima, hikmah yang nomor 5 ini menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia, kemudian cepat tanggap, kemudian memaafkan, kemudian perkasa, kemudian menahan amarah dan tenang, serta mencintai satu sama lain. Nah, ini hikmah yang nomor 5 ini komplit ya. Dari hikmah 1, 2, 3, 4 ini dirangkum dalam salah satu hikmah. Puncaknya ada di nomor 5, yaitu sebagaimana hikmah untuk kita sendiri, kemudian untuk orang lain, kemudian untuk agama, bangsa, dan bernegara, itu sudah terangkum dalam hikmah yang nomor 5, seperti itu. Terasa selesai sudah materi tentang sifat saja'ah dalam mewujudkan kebenaran. Oke, saya Muhammad Imam Ma'ruf, mohon maaf atas kurang lebihnya, dan kita akan bertemu lagi pada materi yang kedua tentang kitab-kitab Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum masuk pada materi, saya akan menjelaskan setidaknya kita akan mempelajari 4 bab. Nah, dalam peta konsep ini kita akan mempelajari tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian tentang macam-macam kitab Allah, kemudian tentang fungsi iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian yang keempat ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih iman? Nah, apa sih kitab-kitab Allah? Nah, iman adalah secara bahasa berarti percaya, terus kemudian berarti membenarkan. Nah, itu kalau secara bahasa. Kalau secara istilah adalah kepercayaan yang diyakini dengan kebenaran dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, itu makna iman. Dan kemudian apa makna iman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu pengertiannya meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkannya kepada para utusan-utusan atau para rasul-rasulnya, dan tidak diragukan lagi tentang kebenaran isinya. Nah, isinya tersebut itu bertujuan agar menjadi pedoman hidup bagi umat Rasul, para utusannya. Dan iman kepada kitab-kitab Allah ini masuk dalam kategori rukun iman, tepatnya rukun iman yang ketiga. Nah, bab yang kedua kita akan mempelajari tentang macam-macam kitab Allah. Nah, ada 4 kitab dari yang diturunkan oleh Allah kepada utusannya, yaitu yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Nah, apa buktinya? Telah diterangkan hal ini dalam Quran surat Al-Isra ayat 2. Nah, itu dalil tentang kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk dijadikan pedoman bagi umat Bani Israel. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk pedoman dan petunjuk bagi umat Yahudi. Nah, apa dalilnya? Ada di Quran surat Al-Isra ayat 55, yaitu tentang kitab Zabur untuk petunjuk dan pedoman umat Yahudi. Kemudian yang ketiga ada
kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan digunakan sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Nah, dalilnya apa? Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. Dan yang terakhir, nah ini ada kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk dijadikan pedoman, petunjuk, pengobat, terus untuk semua hal, semua aspek, bukan hanya bangsa Arab saja, tetapi untuk semua umat. Dan kitab Al-Quran ini bisa diturunkan untuk menjadi penyempurna kitab-kitab terdahulu. Nah, umumnya kitab Al-Quran ini dibaca, kemudian dihafal dan diamalkan oleh umat-umat Islam yang ada di seluruh belahan dunia. Nah, bab selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai petunjuk. Nah, sebagai pedoman. Manusia itu hidup itu butuh petunjuk. Karena apa ya? Dalam mengarungi kehidupan, samudera kehidupan yang luas ini, dia akan tersesat ataupun salah jalan jika tidak ada petunjuknya. Oleh karena itu Allah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para utusan, kemudian oleh para utusan disampaikan kepada manusia, terlebih khususnya kepada umatnya. Dan dalam petunjuk tersebut itu harus mempunyai kualitas tinggi, kualitas yang dapat melebihi kualitas biasanya. Karena apa? Berkaitan dengan kehidupan. Kalau kehidupan manusia itu luas, ataupun kehidupan manusia itu masih belum tahu ataupun apa, itu dia harus mempunyai petunjuk agar apa? Tidak tersesat, tidak salah jalan. Nah, seperti itu agar juga menuju ke arah yang suci yang telah diwahyukan oleh para telah diwahyukan oleh Allah kepada para rasulnya, dan juga kepada apa yang ada di dalam isian kitab tersebut. Tak terasa kita sudah masuk pada materi yang akhir, yaitu tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Setidaknya kita akan mempelajari 3 hikmah yang ada dalam beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama yaitu mengetahui tentang perhatian Allah kepada hamba-hambanya, juga kesempurnaan rahmatnya, di mana dia menurunkan kepada setiap kaum sebuah kitab untuk petunjuk bagi mereka agar bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini mengisyaratkan bahwa Allah ataupun Tuhan Yang Maha Esa itu berkasih sayang kepada umatnya. Dia tidak mau melepaskan begitu saja kepada umat yang telah Dia ciptakan. Kemudian hikmah yang kedua adalah mengetahui hikmah dalam syariatnya, bahwa di mana Allah mensyariatkan bagi setiap kaum sesuai dengan keadaan dan situasi saat itu. Nah, ini bisa kita lihat ya, pada zaman Nabi Musa, dia menurunkan kitab Taurat. Pada zaman Nabi Musa itu kaumnya seperti apa, kemudian keadaannya seperti apa, itu diturunkan itu sesuai dengan isian yang ada dalam kitab Taurat. Makanya Allah itu menurunkan kitab Taurat pada zaman Nabi Musa. Kalau sekarang itu adalah kitab Al-Quran yang digunakan dan diturunkan terakhir kali adalah kitab Al-Quran. Ini menandakan bahwa pada umat ini, pada zaman ini, itu sebagai agama penutup, itu sebagai wahyu terakhir, wahyu sebagai wahyu tutupan istilahnya, agar semuanya nanti berproses ataupun bertuju pada kitab Al-Quran.
Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah terhadap diturunkannya kitab-kitab tersebut. Sebab tanpa kitab-kitab tersebut kita bisa salah jalan, dan kitab tersebut merupakan cahaya dan petunjuk di dunia maupun di akhirat. Nah, itu merupakan salah satu bagian wajib yang harus kita syukuri, karena kita mempunyai petunjuk dan pedoman dalam hidup sebagai penuju kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Nah, itu tadi presentasi tentang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Diri saya kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itulah sedikit karya dari saya Muhammad Ma'ruf untuk menyelesaikan salah satu tugas daripada magang 1, yaitu pembuatan video pembelajaran, yang dimana video ini nantinya akan digunakan untuk mengajar di magang 2 di semester 7. Oke, dari saya Muhammad Imam Ma'ruf mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun pengeditan video ini. Dan juga saya Muhammad Imam Ma'ruf berterima kasih karena telah bersedia menonton video hasil karya ini. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.